Oke, good night guys. Ini pertama kalinya aku bikin podcast, tapi yang kali ini online. Jadi kalau sama Eka kemarin kan emang ketemuan, tapi di zaman COVID begini, pertama kalinya bikin yang beda kota. Jadi aku di Bali, ini Lim ada di Jakarta. Jakarta ya, Lim? Bener? Ya dong, Ya, kalau bener. lagi di rumahnya di PIK atau di apartemen? Apartemen kan DP kan mau bokap. Gue cuma ke sana kalau siang. Malam-malam di Lipo ya. Iya. Nipuri. Ya, so balik lagi. Aku orang memang gak jelas, jadi hostnya ini memang apa ya? Aku ini apa ya? Pengusaha atau apalah gitu. Mau, if you ask me to introduce myself, aku juga bingung. But yeah, so Lim, gimana? Like, how do you want to introduce yourself? Em, gue juga bingung ya, kayak nggak ada yang perlu diintroduce ya. Gitu. Jadi Lim ini teman aku dikenalin waktu itu sama si Michael. Michael Patrick Sung sama si Mira. So, kita udah temenan sekitar 6 tahun. Dikenal dia dari dia masih pacaran, akhirnya married dan sekarang sudah jadi ibu rumah tangga. Tuh. So, the topik malam ini adalah menjadi ibu di kala pandemi or like being a mom in general. Karena kan kamu masih baru banget kan, like si Axel umur berapa sekarang? Axel, depannya A. Ya, Axel, sorry. betul, betul. Sorry, Axel umur berapa sekarang? Umur 21 bulan. Bayi itu pakai bulan ya, nggak pakai tahun ya. Jadi 2 tahun kurang dikit nih. Iya, karena kalau setahu gue ya kalau di bawah 2 tahun orang masih hitungnya bulan. So Hmm. kayak dia kan kayak beda bulan dikit aja kayak perkembangannya beda banget. Makanya orang pasti nanya bulan sih. Hmm. Biasanya ya. Iya. Oke, so ya gimana rasanya? Kayak perbedaan dari menjadi single dengan jadi istri, dengan dari istri jadi ibu, itu mana lebih jauh gapnya? Mana lebih ngubah hidup? Yang just punya anak lah ya, gila capek banget. Gitu. Jadi jadi istrinya Giri nggak bikin capek? Capek sebenarnya capek ributnya ya. Tapi kadang-kadang tuh ngerti gak sih kayak ya kayak istilahnya tuh, si kayak udah lah udah nggak peduli ya, bilang peduli peduli banget juga, udah lah terserah lu lah gitu loh. Tapi kalau pas anak lu Iya. bilang lu nggak peduli kayak Hmm. aduh kayak gini deh kalau dimana kalau balik kesel kayak gue bilang "Ya udah gue nggak kasih lu makan." 5 menit kemudian gue udah bayar lagi, udah yuk kita makan gitu kayak selalu gitu. Ya ini beneran, beneran. Kalau kalau Iya. Gary kan istilahnya udah peduli amat ya udah lupa gitu. Kalau anak tuh kayaknya enggak, kayak Eh, mikirin gitu. iya. Kalau suami udah bikin bete gitu, udah gitu. Ya udah terserah lu gitu. Pergi gitu kan. Iya. Ya betul betul tinggalin aja gitu kan. Kalau anak lu tinggalin, aduh Hmm. nggak bisa ditinggalin. Dia bakal nyari lu. Mau Hmm. istilah ya kalau lu lihat di internet tuh ya, Mhm. istilahnya ibu tuh butuh me time. Iya, Iya kok iya. berusaha me time. Tapi Iya. anakku nyariin terus, mama, mama, mama. Nggak boleh ada me time, nggak boleh itu. Haram. Haram. Iya, Hmm, Bang. Iya. Em, aku maksudnya kayak bagi yang nggak tahu aku masih jomblo. Jadi nggak pernah punya istri, nggak pernah punya anak. Si Lim ini baik banget. Coba berapa kali coba jodohin, cuman kayak katanya Lim aku ini ada pawangnya gitu. Jadi ditangkal gitu. Susah banget. Anyway, balik lagi ke itu. Jadi baby blues tuh beneran ada ya? Atau cuman bener mitos ada. doang? Nah, pas dulu tuh pertama kali gue denger baby blues ya, orang tuh bilang tuh kayak orang ibunya tuh nggak sayang anaknya. Menurut gue tuh nggak benar. Hmm. Sebenarnya tuh baby blues tuh bukan masalah tiba-tiba gue benci anak gue, enggak kok gue tetap sayang, tapi tuh lebih kayak ibunya yang stres. Hmm. Ibunya beneran stres parah Parah. dan kalau yang beneran parah ya kayak suicidal gitu feelingnya. Serius? Iya, iya beneran. Kayak wow. Dan itu bisa kalau yang cepet tapi cuma kayak mungkin hitungan minggu atau sebulanan ya, yang lama bisa bertahun-tahun sampai 2 tahun juga Really? ada. Iya, Really? dan orang sih kalau secara di Indo mungkin kayak nggak gitu sering ke psikolog ya, tapi kalau orang bilang tuh kayak harus diterapi, ngerti gak sih? Iya, Tapi iya, ya iya.
Tapi kadang-kadang juga bisa hilang sendiri aja sih. Iya, Kalau iya, iya. emang udah nggak gitu pikirin. Setahu gue sih gitu. Hmm. Soalnya bukan gue doang yang ngalamin, kayak juga pernah ngalamin. Terus kayak ada beberapa orang yang adalah yang ngalamin gitu loh. Hmm. Mungkin nggak semuanya kayak pengen bunuh diri, tapi rata-rata tuh kayak ada, ya kalau udah beneran baby blues pasti iya. Hmm. Setahu gue sih gitu. Kalau misalnya belum ya belum tingkat parah. Wow. Soalnya apa ya? Kayak cewek-cewek di keluarga aku gitu kan, kayak mamaku gitu, mungkin baby blues, mungkin enggak, tapi zaman dulu kan susah ya. Mamaku cerita Iya, habis ngelahirin aku, em, dia 2 hari gitu langsung jaga toko. Jadi katanya aku disusuin di dalam toko gitu, sambil sambil dagang gitu, sambil nyusuin gitu. Jadi tidak ada waktu untuk baby blues gitu. Dagang jalan terus gitu, duit malu jalan sih terus. hebat sih. Malu sih hebat sih. Enggak, itu beneran hebat sih, kayak istilahnya gue aja tuh ya. Kan Mhm. capek banget ya. Iya. Awal tuh pikirnya tuh kesannya nggak capek. Ini gini nih, ini satu perkat. Ini gue nggak tahu ya. Mhm. Ibu-ibu lain bakal setuju atau enggak ya. Waktu Mhm. waktu bayi di perut ya, lu pengen cepat-cepat keluar. Pas udah keluar, lu pengen itu bayi di dalam perut lu aja. Dan itu benar, dan itu benar, soalnya pas Eh, awal-awal lahir iya. gue merasa kayak, ih, kok ada sih orang ngomong gitu, kayaknya baby lahirnya baik juga kok, nyenengin juga akhirnya keluar. Iya, iya. Setelah beberapa hari Heeh. berlalu, bulan, Heeh. gue udah kayak, gila nih beneran nih, mendingan nih bayi di perut aja daripada keluar. Jadi beneran nggak tahu ya, kayak capek, Heeh. ngerasa kayaknya gagal. Terus belum lagi itu istilah dari diri sendiri ya, Iya, belum iya, lagi iya. kayak dari orang orang lain yang istilahnya ngebacotin lu, kayak Eh, ya ngomongnya tuh nggak nyenengin lah, beneran nggak nyenengin. iya, iya, iya. Apa nih? Kamu pernah nggak Dan dibully gitu atau diomongin sebagai as a mother gitu? adalah Hah? adalah banyak lah, Ya maksudnya cerita nih, aja. percontoh seperti ini ya, Hmm? baru saya lahiran nih, kan kalau lu pasti tahu dong, kalau di rumah sakit kan ada tirai ya, tirai buat Mhm. nutup kayak kayak ya kalau ranjang ada, ya ada tirainya buat nutup full itu ranjang kan. Iya, iya. Nah, pas baru lahiran otomatis misalnya aku mau nyusuin nih anak gue nih, Iya. otomatis tirai ditutup dong. Iya. Breastfeeding. Nah, udah ditutup, orang satu persatu masuk, kayak gak lu? Iya, Kalau iya, gitu iya. ngapain gue tutup tirai kalau misalnya orang mau masuk satu persatu? Gue buka aja. Iya, iya, iya. Sekalian lebih Ngerti gak lega. maksud? Nah, nggak cuma kayak gitu, ngelongok juga masuk sampai kayak gini. Ngeliatin anak beneran gitu tuh kagak. Bentar. Kok sorry, sorry. Kok error nih? Sorry, Lim. Bisa tolong diulangin tadi? Yang Tiba-tiba mana? tiba-tiba audionya mati gitu. Yang mana ya? Yang Dari terakhir yang mana? yang oh itu yang kamu di rumah sakit terus ada tirai kemudian orang masuk Nah, satu-satu. kan iya, kan orang masuk tuh, mulai masuk tuh satu-satu tuh, istilah mau Mhm. ngeliat. Nggak cuma ngeliat, istilahnya ngelongok juga sampai ngeliatin banget gitu loh. Kepalanya pengen ngeliatin muka bayinya sama lagi nyusu agak gitu. Iya, iya. Aduh, aneh Kan banget ya. maksudnya kayak risih ya, kayak maksudnya gue ibu Iya, baru gitu loh, bukan iya. istilahnya ya ibu 5 anak nih, istilahnya gue nyusuin di depan umum, gue udah gak peduli gitu. Gue kan masih kayak, kok kenapa lu ngeliatin gue nyusuin sih? Kayak Heeh. kayak gue nggak suka gitu. Menurut gue Iya, ya, iya, satu iya. ya nggak suka, orang gue lagi nyusuin masa lu masuk masuk gitu aja. Iya, Mau betul, mau itu betul. orang cewek pun ya, gue juga istilahnya ya nggak suka aja, bukan nyokap gue gitu loh. Iya, iya, iya. Ya kan istilahnya kan ya kedekatannya beda dong. Iya, iya, iya. Nah, gue nggak suka di situ. Menurut gue orang Indo tuh agak kurang sopan. Atau ya kepo gitu. Nah, ya terus habis itu ya perkataannya juga nggak enakin lah Kayak apa nih? gitu. Kata-kata apa yang kamu masih keterngiang sampai sekarang ya? Kata-kata yang paling asu gitu yang kamu pernah dengar. Asinya nggak ada gizi. Kamu ya, lu cuma minum air doang, jadi sih ya cuma air gitu gitulah. Kayak Dan itu lebih dari sekali loh, ya lebih dari sekali loh orang ngomong gitu loh. nggak, maksudnya kayak aku nggak ngerti, balik lagi ya, aku single. Cuman kayak logikanya dari mana gitu? Memangnya kayak susu tuh kayak apa ya? Memang kamu tes gitu. Oh, ini lebih kental, gizinya lebih bagus atau apa? Kayak Enggak, sebenarnya kalau misalnya gue baca-baca tuh ya, terus ada standar istilahnya tuh,
mau lu makannya cuma nggak gitu bergizi pun tuh udah ada standar susu istilahnya, udah pasti pasti tuh udah ada protein, pokoknya vitamin itu udah pasti lengkap gitu loh. Iya, iya, Mau lu iya. cuma minum air putih doang gitu. Iya. Tapi ya nggak tahu lah, kadang-kadang tuh mungkin orang tuh mungkin kan lebih lebih percaya suffer ya karena fortified, dan Eh, gue nggak gitu suka yang fortified. Bahkan kayak anak gue yang susah makan aja mhm, segimanapun gue berusaha untuk nggak kasih kayak makanan instan karena itu mhm. fortified. Iya. Sekarang ya nggak tahu ya, mungkin tiap orang pikiran beda-beda ya. Gue Mhm. lebih suka kayak kasih misalnya ya ya real deal gitu loh, kayak misal gue kasih daging ayam, lebih Mhm. real deal menurut gue karena vitaminnya ya nggak fortified. Dan kalau setahu gue kalau vitamin fortified juga istilahnya bukan ada kualitas ya, kayak Hmm. misal gini, lu beli Milna atau apapun lah itu ya, Iya. tapi dengan harga 20.000 gitu loh. Ya gue Mhm. sih nggak tahu berapa kali makan, tapi nggak tahu, nggak terlalu murah ya itu. Ngerti gak sih maksud gue fortified, maksud gue Oke, kayak iya. dia pakai vitamin apa, lengkap loh, Heeh. dia pakai vitamin apa kok bisa, ya gitulah maksud Iya, gue. murah tuh Sedangkan murah ya. gue beli satu paha ayam aja tuh harga 22.500 gitu loh, Iya, iya, itu iya. belum termasuk lain-lainnya, Iya, kok dia iya. bisa lebih murah. Heeh. Kan agak agak ya nggak tahu ya, gue sih Hmm. agak kayak gitu sih, walaupun anakku susah makan tapi gue juga rese. Iya, iya. Mencurigakan gitu ya. Ya enggak sih, mungkin ya pasti kan dia udah ada BPOM segala macam ya pasti emang Iya, itu, iya. tapi ya kayak dari kan gue suka ada nonton satu dokter-dokter gitu kan, jadi Mhm, kayak mhm. tuh dokter tuh suka kasih tahu tuh lu mendingan makan real food, lebih real deal daripada Iya, lu iya. minum vitamin-vitaminan gitu loh. Iya, iya. Soalnya ya itu kan fortified, Iya, iya. dan biasa tuh kayak buatannya juga nggak sebagus kalau lu makan sesuatu yang alami Hmm. Ya gitu logika, sih. ya Hmm. logikanya sih ya memang lebih, ya kita aja orang dewasa kan juga disuruh kan jangan terlalu banyak makan processed food gitu, permen, Nah itu dia. Coca-Cola, ciki gitu kan. Ya, Mending kayak ya, mending kayak ya udah beli mungkin kayak lebih kayak kacang goreng gitu lah gitu. Ya, which is ya ya tetap kacang nggak goreng. sehat, cuman kan paling nggak lebih Oh enggak fresh. dong. Hah? Jangan mikir kacang goreng nggak sehat loh. Menurut gue Kenapa? nih ya, Mhm. kayak makanan tuh ya, Islam ini mungkin ya karena beberapa orang tuh mikir goreng-gorengan tuh nggak sehat. Menurut gue Hmm. sebenarnya siapa bilang goreng-gorengan nggak sehat? Menurutku sih sehat-sehat aja sebenarnya. Tapi tunggu, yang buat nggak sehat apa? Kalau lu makan banyak gula atau lu banyak makan nasinya kebanyakan, itu yang bikin lu istilahnya naik berat badan lah, sama lu stres. Aduh, Itu ngomongin berat benar sih banget. yang apa yang tadi pagi gue dengar tuh, yang temen lu bilang stres bikin gendut, itu beneran. Soalnya kayak hormon, enggak itu beneran, ini Sih ya serius, kak soalnya ya, hormon ya, ya. kortisol lu nggak tidur. Hah? Kalau hormon kortisol lu nggak tidur, lu istilahnya insulin lu pasti naik. Hmm. Wah, Jadi ya, begitulah. yang kalau ngomongin berat badan itu sih yang cila ada ya berapa orang itu yang kayak mungkin termasuk aku, kalau senang makannya banyak, kalau stres makannya banyak, jadi apapun yang terjadi hidup mati itu kayak ya mampus aja lu gitu, mau lu stres mau lu happy lu tetap aja mampus gitu. Nah itu dia. Tapi kalau lu happy, Mhm. setidaknya kortisol lu nggak naik, Chan. Hmm. Jadi kayak istilahnya insulin lu bisa pas selesai selesai udah digest ya dia tidur gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalnya lu stres ya kan, ngerti kan, jadi kayak istilahnya insulinnya nggak tidur tidur. Hmm. Itu yang bikin gendut. Iya ya, hebat ya kamu kuliah. Ya siapa tuh? Ini Gary datang. Gary ya. Hai Aku Ger. Hai, ya oke. Bikin podcast lagi nih. lagi buat podcast. Itu siapa? Chandra. Masa Halo. lu lupa sama gue? Enggak. Dia nggak gitu kelihatan, Iya kan sih. gelap. Iya rada gelap juga. Ini brewokku sama kursi udah jadi satu nih. Gelap. Nah itu dia. Mm-mm. Jadi Next. ya, ngomongin Nggak gitu. tahu tuh. Oh. Enggak, Gimana? isi dulu. Sejak Apa? ada pandemi, apakah menjadi ibu itu berubah? Karena kalau banyak yang komplain, banyak yang curhat itu ibu-ibu yang kena homeschooling, cuman anakmu kan masih kecil, belum sekolah. Hmm. Biasanya yang kayak kakakku gitu yang udah kena, kan dulu kan kayak pagi nganterin ke sekolah, buang,
siang ambil gitu kan, ada 4 jam Iya. terserah ngapain, nge-mall, nonton Korea apaan terserah gitu. Cuman sekarang tuh biasanya curhat ibu-ibu tuh kayak gue 24 jam sama anak gue gitu, kayak wah Nah, gitu. stres kan? Tapi Stres kan? tapi itu kan kayak anak yang lebih tua gitu. Tapi kalau jadi ibu muda, anak masih belum 2 tahun, di masa Covid ada bedanya nggak sih? Atau ya udah nggak ada bedanya? Menurut gue sih mau nggak COVID pun nggak bakal ada bedanya. Soalnya gue nggak rencana sekolahin anak gue deket-deket sih. Gue kayak bakal sekolahin dia umur 4-5 tahun sih. Hmm, Gue nggak mau cepet-cepet soalnya lu pernah baca research gak sih kalau misalnya sekolahnya kayak umur tahun tuh dia lebih kayak stress free dan cenderung lebih cerdas ke depannya. Pernah baca hmm, gak artikel itu? Ada satu negara pokoknya sekolahin anaknya umur 6 di Eropa. ya kalau nggak salah Finland Gue ya. gak lupa sih. Iya, terus kan gue juga liat enci gue kan, dia kan punya 3 anak, dia tinggal di Australia, Mhm. jadi obviously nggak ada neni ya. Iya ya. Terus, ya, Indahnya tinggal terus di dia sekolah Indonesia. anaknya umur 4 tahun dan Iya ya. menurutku mereka beneran pintar loh Chan. Kayak eh, kayak umur kayak pokoknya beneran umur berapa udah bisa nulis. Mhm. Salah satu nih yang gue inget nih ya, Iya. anaknya pas umur 4 tahun itu udah bisa pertambahan yang puluhan. Terus pas hampir umur 5 tahun, jadi masih di 4 tahun, udah bisa perkalian. Hmm. Maksudnya kan kayak lu nggak perlu ke sekolah gitu loh. Sebenarnya sih ya tetap harus sekolah, tapi maksudnya tuh anak belum sekolah, tapi Nci gue bisa ajarin sebenarnya. Hmm. Dan gue juga pernah nonton sih kayak istilahnya kayak kayak sekolah di bawah umur kayak TK gitu sebenarnya nggak penting. Hmm. Kalau lu bisa ajarin sendiri. Ada dokter yang ngomong kayak gitu. Aku dulu ikut TK sih. Ya, nggak tahu Iya, gue ya. juga ikutnya. TK Gue juga nol ikut TK, kecil, tapi TK nol besar gitu. iya, gue juga ikut, tapi maksudnya dokter ini adalah sebenarnya stimulasi itu lebih penting di rumah daripada di sekolah, dan anak kecil tuh di sekolah cuma fokus 30 menit. Dan anak kecil sebenarnya juga nggak nyampe 30 menit. 30 menit itu orang dewasa gitu loh. Kayak kayak istilah sekolah anak kecil bisa 2 jam. Padahal paling ya mereka fokusnya paling cuma 30 menitan atau mungkin nggak nyampe. Sisanya kan main-main Iya, iya, iya. gitu. Susah juga ya ngomongin pendidikan anak ya. Cuman kalau aku nggak salah sekarang itu bukannya ada kalau nggak salah kakakku juga, maksudnya kayak anak itu belum 4 tahun sudah ada kayak TK sebelum TK gitu, apa namanya? Oh iya, emang ada. Lo tau gak sih ada yang sekolah umur 6 bulan? Hmm? Bingung. 6 bulan udah disekolahin. Oh, itu aku baru pertama kali denger sih. Iya, Yang itu aku tahu tuh ya. sekitar ya 3 tahunan gitu kali ya. Nggak rata-rata kayaknya anak pada di sekolahin kayak 1,5 tahun sama 2 tahun dia udah mulai sekolah deh. Ya kalau di Indo ya yang gue denger ya. Itu rata-rata udah pasti udah masuk kayak nggak tahu lah kayak sekolah-sekolah anak kecil gitu yang main-main gitu loh. Iya, 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 iya. Wih, Tapi kan mungkin berhubung corona jadi iya, ya Covid. sekolah pun tutup gitu. Iya, iya. Bingung Parah Chan? juga. Iya, iya, parah juga ya. Hmm. Iya, ya, zaman iya, makin hari tuh makin teorinya apa ya? Teori pendidikan tuh makin hari makin mantap, makin advance, cuman makin banyak orang yang nggak seneng gitu. Ini contoh ya. Hmm. Jadi zaman aku itu mungkin kayak zaman kita gitu Lim, generasi 90-an itu adalah generasi yang terakhir yang boleh dipukul gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin keluarga yang Iya, kelas menengah lah gitu. Dan aku sendiri iya. nggak pernah dipukul, nggak pernah kena Oh ya, physical gue abuse. jadi pukul loh. Oh ya. Hmm? Iya, gue dipukul sama bokap gue. Wih, Terus, keras juga. iya, kok baik banget nyokap lu nggak pernah mukul. Oh, nyokap gua mau Gue jadi dipukulin sama nyokap gue juga loh. Kalau misal, gue inget banget tuh masih kecil ya, kalau misalnya gue nggak bisa pelajaran nih ya, pasti gue dipukul. Ih, Masa gitu aja? hah? Gitu doang, maksudnya kan at least kayak keluarga lain itu mukul kalau kamu bandel gitu kan, kamu anak SD Iya, cewek ngerokok gitu kan, ya lu dipukul gitu. iya, emang Nggak, ini iya tuh ya, kayak emang iya. orang lain tuh biasanya dipukul kalau bandel, ini kalau nggak bisa aja dipukul, orang tua lu keras ya. Iya, lumayan, lumayan, Oh, lumayan lumayan. keras. Iya, iya, iya. Aku sih enggak, karena papaku sih manjain aku banget, jadi
waktu itu kan anak cowok pertama gitu. Adikku kan baru lahir 11 tahun sesudah aku lahir gitu. Jadi dia belum aku sama si Johan tuh jauh selisih banget 11 ya. tahun. Iya iya. Jadi ada gap 11 tahun di mana aku anak bungsu cowok tunggal gitu yang kayak dimanja bisa-bisan gitu loh. Jadi childhoodku sih ya pampered lah gitu. Nggak pernah dipukulnya. Papaku orangnya suka banget sama teori psikologi. Jadi dia bilang kayak enggak, anak itu nggak boleh dipukul. Emang benar sebenarnya. Cuman ketika Iya, iya. ketika aku sekolah gitu masih banyak teman-teman yang cerita, iya aku kemarin dipukul papa lo gitu. Kenapa? Dan mereka gimana setelah dipukul? Mereka merasa sedih atau gimana? Gak tahu ya, lebih ke kayak maksudnya kan namanya anak kecil kan sepele-sepele kan kayak iya disuruh Ya, potong ya. rambut aku nggak mau, aku dipukul gitu lah. Tuh kan nggak melakukan hal nakal juga Iya potong iya rambut itu. gitu. Maksudnya kalau kalau zaman itu mungkin juga apa ya yang kayak aku yang lahir di kota kecil gitu kayak oh iya gue perlu dipukul, oh ya sudahlah gitu. Kayak gitu sih refleksnya. Sebenarnya kalau yang gue baca-baca sekarang tuh mukul tuh nggak boleh karena ngajarin anak apa ya? Kalau lu kayak kesana dengan melakukan kekerasan dibenarkan gitu loh. Iya 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 iya. Jadi makanya kenapa pukul tuh nggak boleh ya karena kayak gitu. Jadi kayak oh supaya ditegakkan ya gue pukul nih supaya lu dengerin gue gitu loh. Dan kalau gue sih gue masih agak pukul anak gue ya walaupun ya gimana ya soalnya kalau nggak gimana gue omelin ya. Gue kasih tahu punya anak udah ngomong dan dia ngerti. Dia suka sengaja sekarang gue. Nah dia sengaja kalau gue nggak pukul gimana? Dia nggak bakal berhenti. Walaupun gue tahu istilahnya kalau secara psikologis nggak boleh nih ya. Iya, iya. Terus gimana? So kadang-kadang gitu ya kayak ya gue nggak tahu di Indo kali ya. Itu ada beberapa hal tuh menurut gue agak ngegantung tau gak sih? Kayak ya anak tuh nggak boleh gini. Terus kalau lagi gini gimana? Ya udah pokoknya nggak boleh gini kayak nggak gitu memberikan solusi. Kayak menurut gue ya, kayak nih anakku kan susah makan nih. Iya. Terus istilahnya kalau berdasarkan rules yang istilah gue belajar kayak di Indo lah gitu ya. Ya tuh anak nggak, ya tuh anak ya kalau nggak makan ya nggak usah makan. Next feeding. Nah oke, gue kasih next feeding nih. Tuh anak tetap sebelum next feeding aja tuh anak udah jerit-jerit. Istilah kelaparan. Gue kasih makan dia nggak mau. Dia mau nyusu. Nah kalau peraturannya adalah tuh anak nggak boleh nyusu. Kenapa? Nah ya karena kalau dia nyusu nanti dia kebiasaan minum cairan dia nggak mau makan padat. I see. Nah, jadi istilahnya kan dia harus makan padat gitu loh. Nah, jadi dokter bilang jangan kasih. Gue berusaha nggak kasih. Tuh anak jerit-jerit, nangis-nangis lah, beneran histeris lah, bisa baju gue ditarik-tarik gitu sama dia. Serem banget ya. Ya, akhirnya misalnya gue kasih dia makan, dia akhirnya mau. Tapi kadang-kadang dia juga nggak mau. Nah peraturannya yang di rules yang di Indo yang gue tahu ya, makan tuh nggak boleh dipaksa. Kalau nggak mau ya udah gitu ya. Tapi berat anak itu harus selalu naik, nggak boleh stuck. Selalu ada kenaikan. Nah sekarang lo mikir kalau anak lo nggak mau makan, beratnya aja nih stuck aja nggak boleh. Gimana turun? Terus istilah gue bilang nih dok anakku mau nyusu. Ya nggak boleh itu harus makan padat gitu loh, apalagi bukannya jam nyusu. Ya gimana kalau anakku jerit-jerit, literally kayak diranjang tuh beneran kayak ngerti gak sih bayi yang udah muter-muter kayak minta nyusu gitu lah. Mau gue bilang enggak gue udah marah-marah juga dia kayak nggak peduli kayak ya gue juga lapar tapi gue nggak mau makan gimana dong. Terus kayak gue nggak diberikan solusi di sana gitu loh. Iya juga. Kadang-kadang bisa ya istilahnya gue ya udah kayak suruh dia makan, kalau dia nggak mau makan gimana? Dia nangis. Iya. Gue harus gimana gitu loh. Gue beneran kadang-kadang di sana gue bingung gitu loh. Iya. Terus akhirnya gue ngomong ya. Teorinya nggak jelas gitu ya. Antara standar metode dengan kenyataan itu nggak jelas. Iya, susah. Dan emang gue ngerti disuruh next feeding, tapi kalau anak gue nggak mau nunggu next feeding, ya udah kasih makan langsung. Tapi kalau dia nggak mau makan, dia mau nyusu gimana? Nanti gue dipermasalahin. Anak ibu terlalu nggak boleh nyusu terus, harus makan. Lah lo. Kalau beratnya nggak gimana? Kalau beratnya turun, lebih mede lagi. Tapi anak nggak boleh dipaksa makan. Iya.
Itu beneran pusing sih. Terus kan gue ngobrol lagi sama Ci gue kan. Iya, Terus iya. apparently di Australia, ini gue Ci gue yang bilang sih, di Australia tuh berat badan tuh nggak dipermasalahin. Lu mau naik nggak naik gue nggak peduli, yang penting anak lu sehat. Hmm. Gue bingung. Nah, kok di sini dipermasalahin ya, berat badan tuh harus naik ya, nggak diem aja nggak boleh, apalagi turun. Kok di sana nggak dipermasalahin? Masa gara-gara di sana, apakah di sana negara maju, Chan? Menurut lu? Iya ya, masuk akal ya. I mean like kayaknya sepintas itu lebih masuk akal mereka ya. Iya kan, gue nanya Ci gue, hah di sana nggak ditanyain berat badannya? Maksudnya kayak kalau berat badannya naik atau enggak, pasti itu kan anak kecil gue ada 3. Di sana dua doyan makan, 1 tuh nggak doyan makan, dan jadi istilahnya kurus lah. Terus Hmm. habis itu dokter cuma nanya, apa sering sakit nggak? Enggak. Oh yaudah kalau nggak sering sakit nggak apa-apa. Udah gitu doang. Berat badannya nggak dipermasalahin sama sekali. Yang penting sehat. Soalnya kata Aji gue, anak yang kurus cenderung gampang sakit. Kalau anaknya sehat ya nggak masalah. Toh buktinya kayak gue pengen nanya, Ci, terus berat badan anak lu tiap bulan naik gak? Tapi mana gue tahu, gue kagak timbangin. Nah lo, gue sampai shock. Gue sampai shock dong. Gue aja tuh setiap kali tuh kata-katir, aduh bulan ini naik gak ya, bulan ini naik gak ya. Gue bahkan pernah baca di IG, kalau 2 bulan aja nggak naik, lu istilahnya ibu udah harus waspada, suruh ke DSA, maksudnya suruh ke dokter anak. Hah? Apalagi 3 bulan gitu loh kalau berat badan nggak naik. Gue kayak, hah, aduh, istilahnya di Indo tuh mungkin gara-gara istilahnya negara berkembang, jadi mereka pikir tuh kayak nutrisi anaknya kurang, jadi Iya, iya. ya ngerti kan, jadi kayak lebih itu yang beneran yang bisa terpantau ya itu gitu loh. Aku pernah belajar itu tentang yang namanya stunting. Ya kenapa tuh? Jadi pada usia emas anak dari usia 18 bulan sampai 5 tahun itu gizinya itu mesti benar-benar cukup. Iya, Jadi usia 18 bulan sampai 5 tahun kalau gizinya nggak cukup, mungkin karena miskin atau apa, anggaplah bisa dia stunting. umur 10 tahun, dia dikasih gizi yang terbaik yang setara atlet, itu pun nggak bisa em, ngembaliin golden period dia gitu dari Iya, 18 tahun bulan sampai 5 tahun. Dan surprisingly angka stunting itu di Indonesia relatif tinggi. Kalau nggak salah 20 atau 30% dari semua bayi di Indonesia itu masih stunting gitu. Dan itu kayak itu statistik yang sangat iya sih, surprising. menurutku juga tinggi. Itu tinggi Dan itu banget. nggak cuma di kalangan bawah loh, di kalangan atas juga banyak yang stunting loh. Nah, itu sesuatu yang menarik karena kalau aku baca gitu, aku baca karena waktu itu salah satu isu kampanye Prabowo. Prabowo tuh kayak gerakan anti stunting ya. Jadi aku sempat pelajarin gara-gara itu. Anyway, balik lagi. Tapi sebenarnya stunting itu kayak, gitu gimana caranya biar nggak stunting? Mesti dikasih vitamin apa? Ya nggak ada apa-apa, isinya cuman jus kacang hijau sama susu sama telur, itu doang gitu, kayak protein aja gitu kan. Nah iya betul. Nah masalah di Indo tuh ya, kadang-kadang yang gue tahu nih ya, kalau anak nggak mau makan, orang tuh suka kasih nih, kasih nasi yang banyak biar kenyang gitu, biar gendut gitu. Nah gue nggak setuju. Nggak tahu ya. Ini mungkin ada bakal beberapa orang nggak agree ya. Soalnya kayak kalau gue ke anak gue ini, gue kasih, lu tau keto gak? Sorry. Diet keto, tahu dong. Oh ya, kayak tahu. Nah anakku gue ketoin. Jadi otomatis dia low carbs dan ya bisa mungkin udah hampir nggak ada gula gitu loh. Iya, Ya, iya. makanya rata-rata kalau kue apa segala macam pasti gue yang buat. Jadi kayak kenapa gue buat dia low carbs, karena menurut gue itu kayak nasi itu vitaminnya tuh nggak banyak dan nggak penting itu nasi. Jadi gue otomatis gue bakal lebih tinggi di protein kayak hewani. Ya, mau orang bilang, tapi kalau protein hewani nanti anaknya nggak gendut. Ya enak aja, anak gue gendut lah. Maksudnya kayak maksud gue kayak pas dari nyusu sampai pas dia makan tuh naiknya tinggi. Menurut gue sih lumayan ya. Dan itu gue nggak kasih nasi gitu loh. Make sense sih, maksudnya kan kayak gimana jelasinnya ya. Aku kan kayak ngeliat anaknya Michael kan. Itu kan jumbo banget kan. Kayak Iya, doyan makan itu. iya kan kayak, dan ngelihat bapak Michael sekarang sih udah kurus ya, dia loncat kayak orang gila gitu di masa pandemi.
So, kalau if you are watching this, congratulations Mike, your diet or your exercise really works. I'm proud of you, proud to be your friend. Cuman kayak he used to be big, dan itu kayak nurun ke anaknya. Cuman kalau aku ngeliat kamu gitu kan, kamu kan kurus banget, enggak kurus banget tapi kurus lah. Giri kan juga kurus gitu kan, dan jadi kayak 1+1 dan melihat Axel tuh kayak relatif Axel tuh gede loh dibandingkan dengan parentsnya ya. Ya itu dia, gue nggak tahu apa gara-gara diet yang gue kasih ke nih anak atau bukan. Dan tapi ya gara-gara anak gue juga lagi susah makan, otomatis kayak istilahnya ya gue bakal lebih kasih, gue juga kasih lebih ada kayak karbohidrat lah. Kayak aduh nih anak lagi susah makan, ya udahlah lebih ada nasinya lah gitu loh daripada sebelumnya. Sebelumnya kan istilahnya gue lebih kayak daging gitu. Gue literally gue nggak peduli, pokoknya intinya dagingnya lebih banyak daripada karbohidratnya, dan rata-rata karbohidrat yang gue kasih itu bukan nasi, itu lebih kayak ke sayuran, alpukat itu bukan karbo, alpukat itu lemak, itu ada carbs, iya, tapi itu lu Google itu ada carbs, soalnya pas itu kan dari dokter yang gue nonton istilahnya kan lu harus ganti carbs lu yang high GI dengan yang low GI. Jadi nah tapi karena kadang-kadang gue mikir apakah gara-gara gue buat dia low GI, jadi ngerti gak sih kenyangnya lama, jadi tuh gak lapar gitu loh, jadi istilah pas next feeding dia nggak gitu mau makan. Gue jadi kayak kendala di situ loh, jadi kayak ya udahlah kalau dia rese, maksudnya gara-gara gue kasih alpukatnya kebanyakan nih, udahlah gue ganti nasi lah biar kayak istilahnya ya biar next feedingnya dia lebih lapar. Istilah kalau lu lebih banyak gula lu lebih cepet lapar. Pernah dengar nggak? Iya. Kayaknya iya. Jadi kalau misalnya lu diet kayak banyak lemak kayak keto gitu ya, lu cenderung kayak kenyangnya lebih lama. Iya. Jadi lu laparnya kayak lebih nanti lah gitu loh. Kalau nggak salah aku pernah baca tuh tubuh manusia itu punya alarm terhadap lemak. Jadi kalau kita makan babi atau alpukat kita coba nih makan alpukat 5 biji gitu kan kayak mulai kerasa enak kan. Iya, itu karena lemak itu bikin kenyang banget. Iya, jadi tubuh kita tuh secara insting itu kayak oke, lu udah terlalu banyak makan lemak, lu gua rem gitu. Cuman tubuh kita itu karena evolusi bla 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 tuh tubuh kita tuh nggak punya rem terhadap gula. Emang iya. Jadi tubuh kita tuh didesain untuk begitu kamu menemukan gula, kamu harus makan gula sebanyak mungkin untuk kamu simpan. Iya, benar. Pas itu gue juga pernah nonton ini kayak ada eksperimen ke tikus. Jadi itu kayak saintis kasih gula ke tikus sama kasih morfin ya. Dia kasih semacam kayak narkoba lah gitu ke tikus. Dan tikus lebih nagih ke gula dan dia nggak bisa berhenti. Istilah kasar kalau orang lagi nyabu gitu ya, istilahnya kan orang bilang kan ketagihan ya, nyuntik terus ya. Tikus enggak. Maksudnya adalah bayangin gula itu lebih berbahaya daripada ya gitu. Nikotin ya. Bukan nikotin mah rokok. Daripada drugs. Pokoknya jadi gula tuh beneran jelek banget, dan gue pernah nonton juga sih kayak istilah gula tuh ya singkat cerita nih ya ngomongnya tuh bikin orang bego lah. Lu kebanyakan makan gula lu jadi bego. Ya, kayaknya ada benernya. Enggak, soalnya istilahnya pas itu gue nonton kayak ada zat apa gitu yang biasanya makanin kayak sel mati di otak lu, karena lu kebanyakan gula dia jadi makanin sel hidupnya. Jadi kayak otak lu jadi lebih tumpul. Ya, masuk akal sih. Nah karena itu gue nggak gitu kasih anak gue gula. Menurut gue gula itu jelek banget. Mau orang itu high kalori. Ya, anak kecil juga palingan kalau makan gula tuh jadi kayak hiperaktif. Anakku nggak makan gula hiperaktif kok. Sugar rush ya. Lim, lu kuliah kan sampai ke Inggris kan, lu kuliah finance kan? Bukan sih, Meskom sih. Meskom. Mass communication. Iya. Terus sekarang kamu jadi ahli gizi itu sejak kamu jadi mama atau emang kamu udah? Gue gak ahli gizi, Chan. Gue tuh. Lu pintar banget lo beginian. Maksudnya lu tiba-tiba jadi pintar karena kamu jadi mother atau kamu sudah tertarik sama gizi dari zaman masih gadis? Gue udah tertarik sama gizi. Tapi dulu gue juga pernah, kan dulu kan gue
pernah sekolah di Australia kan. Gue pernah bukan kuliah sih, gue tuh pernah dapat kelas kayak nutrisi juga. Jadi ngebahas tentang nutrisi. Nah, tapi pas itu ya gue biasa aja lah sama nutrisi pas gue balik Indo. Terus kan nyokap gue kan ada sakit gitu kan, kayak tapi dia kayak istilahnya tuh nggak mau dioperasi. Jadi kayak ya gitu masih berharap sembuh, mujizat gitu. Ya, itu Jadi itu apa Indo ya? banget ya. Ya, nah jadi istilahnya tuh dia cobain macam-macam lah kayak diet macam-macam. Nah dia baru tahu dapat nih keto. Nah tapi di keto di versi Indo itu menurut gue tuh agak apa ya? Agak ngaco ya. Oke. Soalnya nyokap gue kan istilahnya ketonya kan ngikutin orang Indo nih. Dan gue nonton ketonya versi satu orang si dokter bule ini. Nah agak gimana ya, nggak sama banget gitu loh. Kayak di Indo tuh lo nggak boleh makan sayur sama sekali gitu soalnya istilahnya iya lu cuma istilahnya kayak sebenarnya boleh sayur tapi kalau udah di fase keberapa gitu loh. Jadi kayak awal-awal tuh lu beneran cuma harus hantemnya lemak. Nah tapi gue ngerti sih kenapa nyokap gue harus hantemnya lemak. Soalnya kan istilahnya kayak sel kanker tumor itu kan makannya apa, gula. Jadi semakin lu banyak makan gula, nah sekarang lu dapat gula dari mana? Tuh nasi yang lu makan tuh jadi gula. Iya memang. Dan banyak hal lain yang jadi gula gitu loh. Jadi jadi nyokap gue tuh otomatis harus nggak makan nasi dan semuanya manis-manis yang bakal jadi gula gitu kan. Nyokap gue pas itu cuma rebus tetelan babi atau sapi gitu. Direbus dan literally dia jadi kurus banget dan penyakitnya pun juga mengecil. Ya obviously lah soalnya nggak ada makanan kan kayak kanker kan nggak makan lemak. Iya. Aku jadi kurus banget. Nah kenapa nyokap gue sekarang udah nggak keto ya, jujur menurut gue diet keto tuh salah satu diet yang berat banget, terutama kalau keluarga lu tuh nggak keto. Make sense. Dan ya kalau soalnya istilahnya kayak lu harus beneran jaga makan. Lu keluar restoran aja istilahnya enggak kok ini cuma kita bilang lah kayak ayam goreng doang nggak apa-apa. Nah kalau di keto versi nih dokter bule gue ini dia goreng pakai minyak apa nih? Kalau dia pakai minyak ini nggak boleh, dia bakal spike insulin lu juga. Kalau dia goreng pakai ini baru boleh nih. Nah sekarang kan mana mungkin restoran bakal pakai minyak yang bagus gitu. Iyalah. Jadi istilahnya kalau keto literally terus makan di rumah sebenarnya. Udah nggak bisa makan di luar. Kalau misalnya bilang, oh kok keto aku makan di luar, nggak tahu ya kadang-kadang ya aku juga merasa orang Indo tuh ya kan tau gak sih kayak ada orang bilang gitu, oh alarm keto tuh salah satunya nih ya kalau lu makan gula ya lu pusing. Terus kayak orang Indo tuh suka latah, aduh gue kemasukan gula nih, aduh gue udah mulai pusing. Jadi suka kayak gitu loh. Gue kayak, hah? Belum tentu maksudnya dia beneran masuk fase keto karena dia sering makan di luar gitu loh. Jadi kadang-kadang ya gitu lah. Aku nggak pernah sih nyoba diet keto kayak lama. Mungkin kayak cuma pernah sehari, 2 hari, 3 hari. Kayaknya kayak lumayan juga gitu. Lu harus cobain sampai 2 minggu baru keton lu keluar. Kalau masih 2 hari itu keton lu belum keluar. Setahu gue sih gitu. Tapi tiap orang beda-beda sih. Iya. Kalau lu beneran mau cepet ya lu ikutin versi Indo. minum aja tetelan terus. Serem sih. Tapi ya pada akhirnya nama kamu masih sehat kan meskipun dengan ya sehat tapi istilahnya penyakitnya juga ya tidak membaik ya karena dia juga udah lepas dari keto. Dan yang kayak gue bilang kalau keluarga nggak ada support lu tuh emang diet yang paling susah sih. Bisa kasar kalau orang bilang diet mayo kan cuma nggak pakai garam tuh ya. Kalau lu masak satu rumah lu nggak garamin kan belum tentu ada yang tahu kan ya. Kalau misalnya lu keto kan istilahnya kayak nggak semua orang mau lah gitu, apalagi kalau yang masih mau makan kue, makan es krim dengan gula yang banyak. Gue ganti gula gue aja nih ya, si Gary udah nggak seneng. Ini gulanya nggak enak banget, ini gulanya udah nggak enak banget, kerasa nih ada bedanya. Udah dibacotin gue. Dan menurut gue tuh sebenarnya ya emang sih gue akuin gula keto juga nggak semuanya enak gitu. Aku nggak tahu dan mahal gula keto. Udah mahal nggak enak, aku nggak tahu sih. Ya tapi gue juga udah nggak gitu jalanin sih, soalnya menurut gue itu juga emang beratnya kok, apalagi kayak Giri nggak keto. Terus kalau gue disuruh kayak gue suruh dia keto dia nggak bakal mau, dia bilang dia masih cinta banget sama nasi.
Aku nggak cinta-cinta banget sih sama nasi. Iya, dia Tapi masih cinta banget. kalau sharing masalah nasi itu dulu aku nggak punya mah, tapi karena nggak pernah makan nasi malah aku ada mahnya. Jadi nasi itu bagus untuk melawan mah, itu aku baru tahu. Enggak loh, nih, gue juga pernah nonton dari dokter gue nih ya. Tau Mhm. gak sih ada orang Indo tuh ngomong gini, iya nih gue punya penyakit mah gara-gara apa ya, eh, gara-gara misalnya dia makan hal tertentu lah, kayak misalnya gara-gara makan minum lemon gitu ya, jadi asam lambung Oh gue kumat enggak. gitu. Mah itu Ya, diciptakan sama mie sama roti. enggak, bukan. Kadang-kadang tuh ya, bukan kadang-kadang sih, maksudnya yang gue nonton tuh ya, Mhm. kayak kalau lu punya penyakit mah, jadi istilahnya kan Mhm. asam lambung lu lagi naik nih. Iya, iya. Redainnya pakai apa? Kagak pakai cuka apel. Jadi Iya. lu kasih pakai yang asam, baru Iya, dia iya. reda gitu loh. Iya, iya, iya. Dan bahkan orang Indo tuh kayak malah kasih mie lantak, malah bikin tambah parah. Oh gitu, aku malah nggak tahu. Milanta bukannya bagus. Jadi nih, makin tua, asam lambung lu tuh nggak mungkin makin naik. Nggak mungkin. Katanya cuma 2% manusia di bumi yang beneran makin tua asam lambungnya naik. Cuma 2%. Dan Iya, kalau lu 2% bener. itu ya udah, mungkin ya lu boleh minum Milanta. Tapi kalau misal dan rata-rata tuh orang tuh asam lambungnya naik karena asam lambung di perut lu tuh udah berkurang justru. Mhm. Kurang asam. Jadi lu harus minum cuka apel buat ngebantuin asam lambung lu itu. Dan Hmm. pernah denger gak sih kata orang bilang, aduh kalau puasa nanti asam lambung gua kumat. Ya banyak yang sembuh kan, orang bilang, oh mujizat puasa nih sembuh. Padahal enggak, badan lu tuh memperbaiki diri itu pas lu nggak makan, itu Hmm. zat asamnya tuh nambah, itu malah memperbaiki diri gitu loh. Iya, iya. Wah gila, I learn a lot loh. Aku kelihatan banget lah ini kalau di kamera mungkin tapi mungkin leher kelihatan kayak kan ya di masa covid ini aku termasuk yang berat badannya naik signifikan gitu lah. Jadi mungkin habis dengerin kamu itu hidupku bisa berubah menjadi lebih baik. Nggak berasa loh, Lin, Enggak kita itu. kan ya kamu bilang kan kayak ya aku bilang kan kayak kita ngobrol ya sekitar 40 menit, kamu bilang nggak ngomongin apa, sekarang udah hampir 40 menit nih. So ya. Udah ya, udah cukup juga Tapi ya. nggak apa-apa. Maksudnya kita ada sedikit waktu gitu. Gimana? Ada kata-kata? You know you have any words gitu? You have any words for the mothers? Kayaknya tadi you want to say something to moms gitu. Jadi ibu tuh sulit sih sebenarnya sih, kayak apa Mhm. ya, dulu aku pikir kayak mungkin jadi ibu gampang lah, cuma ngurus anak doang. Ternyata ngurus anak tuh beneran bisa buat lu gila. Dan itu pekerjaan berat, dan nggak beneran menurutku tuh pekerjaan berat karena gue sendiri tuh kayak Hmm. merasa nggak sanggup ya, kayak apalagi kalau bisa gini, kayak ngurusin dia makan, ngajarin dia, Hmm. itu kalau itu berat loh. Lu istilah orang lain lihatnya, ih lucu ya anaknya udah bisa ini, Mhm. iya ngajarin nih setengah mati gitu loh, kayak istilahnya nggak segampang yang orang lihat gitu loh. Hmm, Dan iya. kayak time consuming banget lah istilahnya, punya anak tuh nggak fun lu udah hilang. Lu ngomong gitu gue makin takut tau kamu. Hah? Enggak, gue nggak takut, istilahnya itu emang beneran. Soalnya kayak gue bayangin pagi-pagi gue bangun, Mhm. misalnya mikirin, aduh ini anak gue makan apa ya hari ini ya, Hmm. itu pusing loh. Walaupun ya caranya gue kasar, menu pagi anak gue tuh nggak bakal pernah berubah seumur hidup dia. Hmm. Telur. Hmm. Gue udah ketahui tiap pagi dia makan telur aja, gue bingung gue masak telur gaya apa ya hari ini ya, Gila. biar dia nggak bosan dong. Iya, iya, iya. Hari ini Cuma telur omelet, doang besok aja gue telur pusing loh, asin. mau bikin apa loh. Hmm. Itu beneran apa ya, nggak tau lah, kayak istilah gue sekolah pas itu gue kerja, gue merasa ini beneran yang bikin gue paling stres. So nih buktinya nih ya, berat gue tuh nggak turun-turun nih sejak punya anak nih. Istilah udah turun, tapi harusnya masih bisa turun lagi, tapi nggak turun-turun gara-gara yang kayak gue bilang, kortisol gue nggak turun-turun nih, naik terus, stres apalagi kalau anak lagi nggak mau makan. Gila hidup ini. Dan istilahnya tiap hari nggak mau makan, gimana dong? Lo mau nggak tukar tempat sama Gary? Lo yang ke pabrik ngurusin mainan plastik, Gary yang ngurus anak. Gue nggak percaya dia ngurus anaknya. Soalnya nih ya, kebanyakan orang tua tuh ya sekarang tuh suka ngasih anaknya tuh nih,
gue ngerti sih. Jadi orang tuh capek banget, dimana sampai istilahnya lu tau kan anak kecil suka udah nonton YouTube aja lah biar biar istilahnya orang tuanya bisa ngasok gitu kan. Iya, biar ya orang tuanya YouTubean juga. Iya, iya. Tapi sebenarnya tuh nggak bagus banget buat anak gitu loh. Beneran nggak bagus dan gue komitmen sama diri gue apapun yang terjadi walaupun gue tau anak gue susah makan gue nggak bakal kasih tuh YouTube. Mendingan dia nggak makan. Wow, that's quite a commitment. Iya, dan sampai sekarang anak gue nggak kasih nonton YouTube. Nonton TV aja gue nggak kasih. Wow. Dan gue belajar tuh dari Inci gue. Inci gue nggak kasih nonton TV, nggak kasih nonton YouTube. Dan gue liat hasil loh sih. Walaupun misalnya awal-awal tuh istilah gue dibacotin kayak, ih anaknya nggak nonton YouTube kasihan banget. Nanti belajar dari mana? Hah? Belajar dari mana? Lu nggak salah. Ya belajar dari emaknya lah, masa belajar dari YouTube. Ngerti gak sih kadang-kadang nggak masuk akal kalau orang bilang, oh biar anaknya belajar dari YouTube. Hah? Istilahnya kayak dia kayak ninggalin kayak tugas dia sebagai parent kasih ke YouTube gitu loh. Ya terus ujung-ujungnya sekarang banyak anak yang nggak ngomong. Kan jadi istilahnya kayak ya masalah kan. Tapi sekarang ya gitulah. Makanya gue nggak kasih anak YouTube dan lain-lain. Entertainment lainnya gue juga nggak kasih. Menurut gue itu sangat mengerikan. Dan dia belum siap soalnya, dia masih terlalu kecil. Dan sekali misalnya dia kena, dia pasti nggak mau berhenti. Iya sih. Karena dia masih kecil. Iya sih. Umumnya sih gitu sih. Anak kalau udah kena gadget, Iya. Aja kena gadget, gua nggak bisa berhenti. Iya kan? Iya kan? Dan apalagi sekarang orang bilang aku gini. Sadar ya, aku makin tua tuh aku makin lebih banyak nge-YouTube dan lebih berkurang main game loh. Padahal dari kecil aku orang nggak terlalu senang nonton TV. Aku YouTube tuh beda. Tapi makin karena nah, kan custom kan? Karena kan custom kan. Gila, ini keren banget. Iya benar. Iya kan, dan lu bisa nonton apa yang lu mau nonton. Nih sama kasih anak kecil, gue bisa nonton apa yang gue mau nonton. Dan gue jadi nggak perlu ngomong untuk itu. Iya. Kalau jadi bahasa kayak dia juga psikologinya instant gratification. Iya, menurut gue kayak efek dampak jeleknya tuh jauh lebih banyak daripada, dan menurut gue nggak ada bagusnya sih. Sebenarnya anak kecil kan masih harus kayak apa ya, dia main-main aja sendiri gitu loh, nggak perlu nonton gitu. Ngerti kan? Iya. Jadi emang menurut gue tuh berat banget sih kalau dengan gue nggak kasih dia nonton, otomatis sih sama gue nempel terus kayak koala dan gue harus entertain dia. Iya. Gue harus entertain dia dengan cara apapun itu. Gue main motor-motoran lah, gue main kuda-kudaan lah, dan itu capek banget sih. Iya. Dan kalau kayak gitu pasti kayak lagi gila lu nggak tahu apa. Dan pokoknya nanti gitu. Axel ketika kamu gede kamu jadi kudanya, mama di atas ya. Gantian dong. Balas dendam dong. Aduh, nggak tega ya. Tapi emang bakal kayak gitu sih harusnya sih. Dia mah cowok, kuat-kuat aja. Iya, kalau mamanya masih disayang ya. Kan cowok udah gede masih nggak tahu sayang mama kagak nih. Aku sayang mama kok. Giri juga sayang mama. Alah itu mah. Gombal. Gimana? Anak gua aja apa? Go on, sorry. Halo? Iya. Yeah. No, I'm just like saying this time the time is really up, udah benar-benar udah. Oke. Oke, beneran. Salam penutup atau apa? Anything you want to say? Berjuanglah. Semua pasti akan berlalu. Iya. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu orang kayak Eka yang mungkin umur 30 tahun udah mesti ngurusin hajat 100 orang jadi GM. Nggak gampang dengan semua struggle-nya. Dan ada juga yang nggak punya pegawai tapi punya satu anak, anaknya nggak makan bukan karena nggak punya duit mah banyak, anaknya aja nggak pengen makan, pusingnya sama gitu. Semoga bermanfaat. Mau satu orang sama. Iya, nih. Kok malas tim yang kebuka. Oke, ini dia. Oke, thank you very much. Good night, Lim. Bye. Thank you, teman. Dadah.